cara saya membahagiakan diri saya. Hai, aku Zone Vibes, balik lagi sama gue Tommy Timotius di Behind the Celeb. Hari ini gue udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Hari ulang tahun yang seharusnya menjadi momen penuh sukacita, justru terasa berbeda bagi Karina Ranau. Istri mendiang dari Epy Kusnandar ini lagi-lagi bikin warganet terperangah. Pasalnya, ia memilih merayakan hari kelahirannya di makam sang suami, tepat pada tengah malam. Di saat orang lain sudah beristirahat, Karina bersama dengan putranya Quentin datang sambil membawa sepiring makanan, lengkap dengan lilin ke tengah pemakaman yang sunyi. Tidak hanya merayakan secara sederhana, tapi Karina juga mengunggah pesan yang sangat mengharukan di media sosialnya. Menariknya, Quentin juga tidak mau ketinggalan memberikan kejutan unik untuk sang ibunda. Quentin memberikan sebuah durian yang menjadi kejutan nyeleneh yang katanya disinyalir mirip dengan kebiasaan almarhum Kang Epy saat masih hidup dulu. Seperti apa ya isi pesan mengharukan dari Karina dan bagaimana ekspresi bahagia bercampur dengan haru saat menerima kejutan durian tersebut. Barangkali inilah momen paling ironis. Di balik bahagia perayaan ulang tahun, tapi Karina Ranau menandainya dengan perayaan yang serba lirih dan syarat memori dengan lelaki yang sudah meninggalkannya, almarhum Epy Kusnandar. Sebagai wujud cinta yang begitu dalam pada suami yang menikahinya sejak tahun 2008 ini, Karina lagi-lagi bikin netizen terperangah merayakan ulang tahunnya yang jatuh pada 14 April lalu di depan pusara almarhum. Datang tengah malam bersama putranya di depan pusara Epy Kusnandar, Karina membawa sepiring nasi goreng dengan lilin yang menyala dipegang putranya Quentin Kusnandar. Di tengah malam horor itu, Karina mengulas kembali bagaimana almarhum pernah ingin merayakan ulang tahunnya dengan situasi serba terbatas hanya dengan sepiring nasi goreng dan lilin. Ya, sebelum wanita yang usianya sudah menginjak 43 tahun ini merayakan ulta syarat memori di depan pusara almarhum suaminya, sebelumnya si bungsu Quentin juga sempat memberi kejutan ulta dengan cara yang unik. Membangunkan ibundanya tengah malam sambil memberi sepiring buah durian lengkap dengan lilin. Lantas benarkah sang putra berusaha mewakili almarhum ayahnya yang terbiasa memberi kejutan unik untuk ulta sang istri? Durian. Saya emang Ratu Duren, jadi tahu Kiyu seneng banget bawain bunda tuh, paling seneng dia kalau dibawain duren. Sejak kepergian Epy Kusnandar pada 3 Desember 2025 lalu, separuh jiwa Karina seolah hilang. Ia rapuh dan melankolis, memorinya masih begitu kental melekat bersama pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun ini. Ia tak peduli jika tindakannya mendatangi makam almarhum yang tak kenal waktu dan cuaca jadi gunjingan cibiran netizen. Lantas benarkah di momen pertambahan usianya, Karina masih belum bisa move on dari kehilangan almarhum? Lantas apa makna di balik perayaan ultah kemarin? Bukan pengen pansos atau pengen apa gitu, cuman pengen aja momen ini saya tidak ingin terlewatkan. Ini hanya benar-benar tulus cara saya membahagiakan diri saya. Mungkin nanti sebentar lagi ulang tahun Papi tanggal 1 Mei. Lalu ulang tahun Kiyu tanggal 12 Mei. Lalu akan ada momen-momen, setiap momen-momen yang biasa kami lewati, aku ingin masih bareng gitu sama Papi. Dari kisah haru Karina, kita beralih ke cerita pilu aktor sekaligus komedian senior, Fanny Fadillah. Sosok yang kita kenal sebagai Ucup ini tak kuasa menahan tangis saat berbagi kisah keterpurukannya di kala sepi pekerjaan. Demi bertahan hidup, Fanny terpaksa menjual barang-barang berharganya satu persatu, mulai dari elektronik, motor, mobil, hingga menggadaikan sertifikat rumahnya yang kini terancam tersita karena tak mampu membayar hutang dari bank. Nasibnya semakin tragis saat tahun 2021 lalu, ia juga digugat cerai oleh sang istri, Teresia Novita.
setelah 15 tahun bersama. Di tahun yang sama, ia pun harus kehilangan ibunda tercinta. Saking putus asanya, Fanny bahkan mengaku sempat terlintas pikiran untuk berjualan obat-obatan terlarang demi mencari jalan pintas. Namun, di tengah badai hidup tersebut, ternyata masih ada satu sosok baik hati yang senantiasa menolongnya. Sosok ini bahkan rela membantu membayarkan UKT sekolah anak-anaknya. Kira-kira, siapakah sosok malaikat tak bersayap yang membantu Fanny Fadillah bangkit dari keterpurukan? Aktor sekaligus komedian Fanny Fadillah tak bisa menahan tangisnya kalau berkisah ihwal kegetiran hidup yang dialaminya selama pamornya redup. Ya, selama sepi job untuk menyambung hidup, Fanny harus bertaruh menjual satu persatu barang miliknya, mulai barang-barang elektronik, kendaraan roda 4 dan 2, hingga menggadaikan sertifikat rumahnya yang terancam disita karena ia tak mampu membayar hutang pinjaman bank. Supaya saya bisa bertahan hidup, ini rumah saya gadaikan lewat bank. Tapi tetap habis, karena nggak ada kerjaan. Posisi rumah pun dalam keadaan sudah masuk dalam proses lelang. Jalan hidupnya makin getir saat di tahun 2021 lalu, Fanny harus pasrah digugat cerai istri yang sudah menemaninya selama 15 tahun, yakni Teresia Novita. Hatinya makin koyak saat di waktu bersamaan itu, ia juga harus kehilangan ibunda tercinta untuk selama-lamanya. Tambah diperburuk lagi dengan down mental itu. Saya harus berpisahkan sama istri 2021 di bulan Juni. Di bulan Oktober saya ditinggal ibu. Saking frustasinya menghadapi situasi pelik hidup, aktor kelahiran Jakarta 12 Juni 1967 ini sempat nekat ingin berjualan barang haram. Hampir berpikiran untuk, udah jelek banget itu, jelek banget. Di rumah kebetulan ada salib kan. Terus tiba-tiba aja sujud berdoa. Ya masih dibuka. Ya. Jangan. Ingat. Ada anak 2. Ya. Meski hidup dalam situasi terpuruk, tapi Fanny tak lupa beberapa sosok yang telah banyak membantunya. Selain saudara sepupunya, Fanny juga banyak dibantu mantan lawan mainnya di sitkom yang kini menjadi politisi di DPR RI, yakni Rieke Diah Pitaloka. Ya puji Tuhannya anak saya ini masuk kuliah lewat jalur prestasi. Betul ketemu Rieke nanya, udah berapa uang UKT-nya? Sekian. Jadi dia bayarin yang kecil pun ya puji Tuhan. Waktu masuk SMA, tanpa sepengetahuan saya dia teleponin orang keuangannya. Toto ada WA. Loh, uang pangkal anak sekolah saya udah dibayarin. Rieke Diah Pitaloka, benar-benar sahabat yang Kita doakan semoga Mas Fanny segera mendapatkan jalan keluar dan bisa kembali berkarya. Baiklah, kalau gitu Oke Vibes, gue Tommy pamit dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo nggak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind the Celeb selanjutnya. Bye-bye! Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.